Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Nur Hidayah dengan nomor stambuk K701210011, mahasiswa jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biotransformasi, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat glibenclamid. Jadi, obat glibenclamid ini adalah obat yang digunakan untuk mengendalikan kadar gula darah di dalam tubuh akibat dari diabetes tipe 2. Apa sih itu penyakit diabetes tipe 2? Jadi, penyakit diabetes tipe 2 ini terjadi akibat dari resistensi insulin. Resistensi insulin itu adalah suatu keadaan ketika tubuh menjadi kebal atau tidak responsif terhadap insulin. Insulin itu sendiri dia berfungsi untuk membantu sel dalam menyerap dan mengubah gula menjadi energi. Resistensi insulin ini dia dapat menyebabkan gula itu menjadi tidak dapat masuk ke dalam sel sehingga kadar gula di dalam darah itu menjadi tetap tinggi. Nah, kondisi tersebut yang membuat pankreas ini harus bekerja lebih keras untuk memproduksi insulin agar glukosa dapat masuk ke dalam sel. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sel pankreas yang tadi bekerja dengan sangat maksimal ini akan rusak akibat bekerja yang terlalu keras, sehingga tidak dapat menghasilkan insulin lagi. Hal inilah yang dapat menyebabkan glukosa di dalam darah ini menumpuk. Oleh karena itu, dapat digunakan obat glibenclamid untuk menurunkan kadar gula darah, di mana obat glibenclamid ini bekerja dengan cara meningkatkan kalsium intraseluler di dalam sel beta pankreas, sehingga nantinya menstimulasi produksi dari insulin. Baiklah, untuk informasi mengenai obat glibenclamid ini, untuk bentuk dari obat ini dapat dilihat seperti gambar di atas. Dan untuk rumus struktur dari obat glibenclamid ini adalah C23H28ClN3O5S. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur kimia dari obat glibenclamid. Jadi, obat glibenclamid ini adalah obat yang termasuk ke dalam kelompok sulfonylurea, di mana struktur kimianya ini mencakup cincin benzen yang terhubung dengan gugus sulfonylurea. Struktur ini memainkan peran penting dalam interaksi obat dengan targetnya, yaitu reseptor sulfonylurea 1 pada sel beta pankreas. Reseptor ini yang nantinya bertanggung jawab untuk merespon glibenclamid dan merangsang pelepasan insulin oleh sel beta yang membantu dalam menurunkan kadar gula darah. Kemudian yang selanjutnya sifat kimia dan fisika obat glibenclamid. Sifat kimia dan fisika dari obat glibenclamid ini dapat mempengaruhi dalam kelarutan, stabilitas, dan kelancaran dari proses absorpsi dan distribusi di dalam tubuh, di mana obat glibenclamid ini larut dalam larutan alkali atau pH basa, tetapi kurang larut dalam air atau pH netral. Oleh karena itu, penyerapan dari obat glibenclamid di saluran pencernaan ini dipengaruhi oleh kondisi, yakni kondisi pH lingkungan seperti pH dalam usus halus yang cenderung basah. Pada proses absorpsi dari obat glibenclamid, di mana obat glibenclamid ini dikonsumsi secara oral atau lewat mulut, dan yang mana nantinya obat ini mengalami proses absorpsi melalui saluran pencernaan agar nantinya dapat masuk ke dalam aliran darah. Karena obat ini tadi sifatnya kurang larut dalam air, sehingga penyerapan utamanya itu terjadi di usus halus, di mana lingkungannya cenderung lebih basah. Setelah obat glibenclamid ini diabsorpsi, obat ini akan mencapai sirkulasi sistemik dan beredar melalui darah ke berbagai organ dan jaringan tubuh. Setelah masuk ke dalam aliran darah, obat glibenclamid ini akan didistribusikan ke berbagai jaringan dan organ di dalam tubuh. Obat ini akan berikatan dengan protein plasma, terutama albumin, yang mana albumin ini dapat mempengaruhi seberapa banyak obat yang beredar bebas di dalam darah. Fraksi obat yang terikat dengan kuat pada protein akan kurang aktif secara farmakologis, sedangkan fraksi obat bebas akan lebih aktif dan bisa berinteraksi dengan reseptor pada sel target. Kemudian untuk proses ekskresi dari obat glibenclamid ini, di mana obat glibenclamid ini dia akan mengalami proses metabolisme di organ hati, dan kemudian obat ini akan diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk metabolit yang lebih tidak aktif.
Sebagian kecil obat juga dapat dieskresikan melalui tinja. Faktor-faktor seperti fungsi hati dan ginjal ini dapat mempengaruhi kecepatan dan efisiensi ekskresi obat di dalam tubuh. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur kimia dari obat glibenclamid ini dia mempengaruhi interaksi obat dengan targetnya, yaitu reseptor sulfonylurea 1 pada sel beta pankreas. Kemudian sifat kimia fisika obat ini juga mempengaruhi kelarutan dan penyerapannya di saluran pencernaan yang kondisinya cenderung basah. Kemudian untuk distribusi obat di dalam tubuhnya dipengaruhi oleh ikatan dengan protein plasma dan ekskresinya terjadi melalui metabolisme hati dan eliminasi melalui ginjal. Yang selanjutnya untuk pokok pembahasan yang kedua yakni mengenai hubungan struktur sifat fisika kimia dengan proses metabolisme obat glibenclamid. Jadi obat glibenclamid ini adalah anggota dari kelompok obat yang disebut dengan sulfonylurea, di mana digunakan untuk mengobati penyakit diabetes tipe 2. Struktur kimianya memiliki peran penting dalam interaksi dengan enzim-enzim yang terlibat dalam proses metabolisme obat ini. Kemudian untuk beberapa poin yang akan dibahas mengenai hubungan antara struktur glibenclamid dengan aktivitasnya dalam proses metabolisme. Yang pertama, saya akan membahas mengenai strukturnya. Jadi struktur sulfonylurea atau glibenclamid ini kan memiliki struktur sulfonylurea, yaitu gugus sulfonylurea yang terikat pada cincin benzen. Nah, gugus ini mempengaruhi aktivitas obat karena merupakan bagian dari molekul yang berinteraksi dengan target spesifik di dalam tubuh. Untuk metabolismenya, di mana obat ini akan dimetabolisme di hati setelah diabsorpsi dan mencapai aliran darah. Obat glibenclamid ini mencapai hati atau hepatik untuk menjalani proses metabolisme, di mana pada organ hati, obat ini akan mengalami reaksi kimia yang disebut dengan hidroksilasi pada salah satu gugus aromatiknya. Reaksi ini dapat melibatkan enzim, yakni enzim yang berperan yaitu enzim sitokrom P450, terutama CYP2C9. Hasil dari reaksi hidroksilasi ini menghasilkan beberapa metabolit aktif dan inaktif dari obat glibenclamid ini. Kemudian untuk aktivitas metabolitnya, di mana beberapa metabolit yang dihasilkan dari metabolisme glibenclamid akan mempertahankan aktivitas farmakologis dan berkontribusi pada efek obat dalam menurunkan gula darah. Metabolit utama yang aktif adalah 4-transhidroksiglibenclamid. Metabolit ini juga merupakan inhibitor kanal kalium ATP sensitif. Seperti halnya obat glibenclamid yang berarti dapat membantu merangsang pelepasan insulin oleh sel beta pankreas. Baiklah, untuk pembahasan yang ketiga yakni mengenai hubungan struktur sifat fisika kimia dengan aktivitas biologis dari obat glibenclamid. Yang mana pada pembahasan ini akan dibahas mengenai beberapa hubungan antara struktur sifat fisika kimia dan aktivitas biologis dari obat glibenclamid. Yang pertama berdasarkan strukturnya, di mana seperti yang dikatakan tadi bahwa struktur kimia obat glibenclamid ini kan mengandung gugus sulfonylurea yang merupakan komponen aktif dari obat ini. Gugus sulfonylurea ini dia berperan penting dalam mekanisme aksi obat ini, di mana mekanisme utama dari obat glibenclamid ini kan adalah dengan mengikat dan menghambat saluran kalium ATP sensitif atau KATP pada sel beta pankreas, yang mana ini dapat menyebabkan peningkatan pelepasan insulin dari sel beta yang membantu menurunkan kadar gula darah dan menurunkan kadar gula darahnya ini pada pasien diabetes tipe 2. Kemudian dari sifat kimia fisikanya, di mana glibenclamid ini memiliki sifat kelarutan yang kurang larut dalam air dan larut dalam larutan alkali atau basa. Kondisi ini selanjutnya akan mempengaruhi penyerapan dari obat ini di saluran pencernaan, di mana obat glibenclamid ini nantinya akan diabsorpsi di usus halus dan kondisi basa pada usus halus ini yang memfasilitasi penyerapan ke dalam aliran darah. Kemudian setelah diabsorpsi dan mencapai aliran darah, obat glibenclamid ini akan berikatan dengan protein plasma, terutama albumin.
Protein ini dapat mempengaruhi distribusi obat di dalam tubuh dan keberadaan obat yang beredar bebas di dalam darah, yang nantinya berperan penting dalam aktivitas biologis dari obat ini. Baiklah teman-teman, demikianlah video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.